Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Lintang Gumilang di Gumilang Code. Setelah kemarin kita belajar bagaimana caranya membuat route dan juga melakukan return view secara langsung melalui route, sekaligus kita belajar bagaimana caranya mengirim sebuah parameter ya, atau beberapa parameter sekaligus. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita meneruskan request yang dikirim dari device client, ya tentunya melalui route. Kemudian kita akan meneruskannya ke controller untuk dilakukan pengolahan data. Dan nantinya dari controller mungkin kita akan buat dia untuk mereturn ke sebuah view ya. Sekarang kita langsung aja buka projectnya. Nah, di sini terdapat satu route yang berhasil kita buat ya kemarin. Nah, kita akan coba untuk hubungkan ke controller. Nah, dimana untuk nama controllernya kita akan buat kategori controller. Nah, bagaimana caranya membuat controller tersebut? Yang pertama-tama kita harus lakukan, kita bisa membuka terminalnya terlebih dahulu. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah masuk ke dalam project kita, yaitu Laravel dasar ya. Nah, untuk membuat controller sendiri kita cukup menggunakan perintah php artisan make controller, kemudian diikuti dengan nama controller yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan membuat controllernya dengan nama kategori controller. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter, maka controller berhasil dibuat. Nah, sekarang kita coba cek apakah controller tersebut sudah tersedia pada Laravel ya, sesuai dengan nama yang kita buat. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat kategori controller. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana caranya kita menghubungkan request yang masuk melalui route ini dan kita teruskan requestnya ke dalam kategori controller tersebut. Nah, biar nggak bingung kita coba buat dari awal aja ya si route-nya. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita buat route-nya seperti ini. Kita buat route menggunakan metode get ya, metode http get. Kemudian kita tentukan si nama route-nya yaitu kategoris seperti ini. Kemudian untuk meneruskannya ke controller kita perlu menggunakan array, lalu kita panggil si kategori controllernya, kategori controller seperti ini. Kemudian titik 2 class. Nah, kita perlu mendefinisikan sebuah metode di sini ya. Jadi setelah kelas kita berikan koma. Nah, metode apa yang akan kita tuju? Misal kita akan mengirimkannya ke metode index yang ada pada kategori controller. Kemudian jangan lupa titik koma agar aplikasi kita tidak error. Nah, ketika kita meneruskannya ke metode index, maka pada kategori controller kita perlu juga membuat sebuah metode yang namanya index ya, untuk menerima request yang diberikan dari route. Jadi di sini kita bisa tuliskan aja public function index seperti ini. Nah, di sini semisal kita akan return sebuah tulisan ya. Ini kategori controller dengan metode index. Nah, jangan lupa titik koma. Oke, jadi alurnya nanti ketika request dari browser itu mengakses si route kategoris, maka aplikasi Laravel akan mengarahkan ke kategori controller, lebih tepatnya ke dalam metode index. Nah, sekarang kita coba akses ya untuk si route kategoris ini. Kita buka browser ya. Di sini kita akses si route kategoris seperti ini ya. Nah, di sini untuk hasilnya sesuai apa yang kita return pada kategori controller ya. Ini artinya route kita sudah berhasil mengarahkan request ke kategori controller karena apa yang kita lihat di sini sudah sesuai dengan apa yang direturn pada metode index kategori controller ya. Ini kategori controller dengan metode index. Nah, ini kategori controller dengan metode index. Jadi ini sudah terkirim ya dari route, sudah berhasil
meneruskan ke kategori controller dengan metode index tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya dari kategori controller ini kita akan mengembalikan view ya. Kita akan meneruskannya ke view. Nah, sebenarnya caranya sama aja pada saat kita mereturn view melalui route ya. Jadi di sini kita tinggal arahkan saja ke view dengan nama kategori ya. Karena sebelumnya kita sudah membuat view dengan nama kategori .blade.php di sini. Nah, sekarang kita coba buka kategori .blade.php. Di sini kita hapus dulu untuk si parameter ID dan juga nama yang sebelumnya kita buat, karena kita tidak mengirimkan dua parameter ini ya ke dalam view. Ini merupakan kategori. Nah, ini kita komen dulu aja ya. Nah, untuk melakukan komen kita tinggal ctrl + slash. Nah, maka secara otomatis Visual Studio Code akan memberikan komentar terhadap baris kode yang kita berikan komentar. Nah, sekarang kita coba akses ya. Apakah dia akan mengarah ke halaman kategori, dan ini dia. Ternyata ini sudah berhasil ya, dan kita sudah berhasil mereturn view melalui kategori controller. Sekarang bagaimana caranya kita mengirimkan parameter ke sebuah controller. Nah, sebelumnya kan ketika kita mengirimkan parameter melalui route kan dia akan langsung diterima melalui function anonymous function ya. Jadi si parameter itu langsung dikirimkan melalui variabel yang ada pada anonymous function. Nah, bagaimana caranya jika kita akan mengirimkan parameter tersebut ke kategori controller ya. Sekarang kita coba buat si parameternya. Misal yang akan kita buat ya sama seperti tadi, yaitu ID. Kemudian pada kategori controller, tepatnya pada metode index ya. Di sini kita bisa langsung ketik aja ctrl + klik ya, maka akan diarahkan ke metode yang kita tuju. Nah, di sini kita bisa langsung terima si request tersebut menggunakan parameter di dalam metode index ini. Nah, di sini kan kita sudah terima si parameter ID tersebut, kemudian kita bisa langsung lempar menggunakan compact ya, sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan ini kita kirimkan si parameter ID tersebut. Lalu jangan lupa pada bagian view kita juga kini kita uncomment dulu ya. Kita akan coba print ya di sini. Atau untuk memastikan bahwa parameter kita berhasil diterima di controller, kita akan coba return dulu di sini ya untuk ID-nya ya. Jadi di sini kita komen ya. Seperti biasa tadi untuk mengkomen kita cukup menggunakan ctrl + slash. Nah, nanti dia akan komen atau uncomment seperti ini. Ini kita komen. Kemudian si ID-nya kita akan coba return di sini ya. Return $ID seperti ini. Nah, ketika kita akses ya dengan menggunakan parameter, misal di sini ID-nya 1 ya, maka parameter ID tersebut akan di-return melalui controller secara langsung gitu. Jadi dari sini parameternya dikirim, parameter ID-nya dikirim dari route, dia akan diteruskan ke kategori controller dengan metode index. Lalu pada metode index dia akan diterima melalui variabel ID ini dan akan di-return. Maka si klien akan mendapatkan hasil sesuai dengan parameter yang dia kirim sendiri. Ini kita coba ganti 2, maka dia akan berubah menjadi 2. Oke, sekarang PR-nya bagaimana caranya kita mengirimkan si parameter ID ini ke dalam view ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita sampaikan, di sini kita menggunakan compact ya. Kita menggunakan compact dengan mengirim variabel ID ini ke dalam view kategori ya. Nah, di sini kita save dulu, lalu kita pergi ke kategori .blade.php dan di sini kita akan coba echo. Jangan lupa ya, untuk echo pada Laravel kita menggunakan 2 kurung kurawal seperti ini. Dan apa yang akan kita echo atau apa yang kita print yaitu si parameter atau si variabel ID yang sudah dikirimkan melalui controller ya. Nah, sekarang kita coba
refresh di sini atau kita coba akses. Nah, ini halaman kategori dan ini merupakan kategori dengan ID 2. Sama seperti yang ada di sini di view kategori.blade.php. Nah, sekarang untuk dua parameternya bagaimana? Sama aja seperti yang kita buat saat kita mereturn dua parameter sekaligus menggunakan route ya. Jadi di sini kita seperti tadi ya, kita buat variabel atau parameter nama seperti ini. Nah, penulisannya sama aja. Jadi di metode index ini kita tangkap si parameter nama tadi menggunakan variabel nama. Nah, kemudian jangan lupa si variabel nama ini kita lempar juga ke dalam view seperti ini. Kita akan coba echo pada bagian kategori.blade.php ya, di view ini. Ini kita kasih tulisan dulu dengan nama, ini nama kategorinya apa, yaitu yang akan kita print yaitu nama, variabel nama. Sekarang kita coba tes ya. Di sini kategori dengan ID 2 misalkan. Untuk namanya apa? Misal makanan seperti tadi. Nah, maka dia akan parameter ini akan ditampilkan di sini ya. Jika kita ubah menjadi minuman, coba. Nah, dia berubah menjadi minuman. Ini ID-nya kita ubah menjadi 4. Nah, kategori 4. Jadi, dua parameter ini nantinya bisa kita manfaatkan untuk pengolahan data ya. Yang tentunya untuk pemrosesan datanya sebenarnya akan dilakukan pada bagian controller. Jadi, lebih tepatnya controller ini digunakan untuk membuat logic si aplikasi Laravel kita ya. Tapi berhubung di sini kita belum membuat logic apapun, jadi kita langsung lempar si dua parameter ini ke dalam view. Oke, sebenarnya jika kita membuat halaman statik, kita bisa langsung saja mereturnya menggunakan view. Tapi jika kita memerlukan pengambilan data dari database, maka sebelum kita melakukan return view, kita diharuskan untuk mengakses model terlebih dahulu agar kita dapat mengambil data dari database. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di sini, untuk yang sekarang kita lakukan yaitu klien melakukan request ke root, lalu root meneruskannya ke controller, dan untuk yang sekarang yaitu controller mengembalikan data view dan juga mengirim si parameter yang dikirim dari klien itu ke view ya. Maka dari view akan direspon kembali ke dalam root dan root akan menampilkannya ke klien. Nah, jika kita nantinya menggunakan database, maka sebelum kita meneruskannya ke dalam view, kita akan terlebih dahulu mengakses model, yang dimana nantinya model akan mengambil sebuah data dari database dan mengembalikannya ke controller untuk diolah. Baru si controller akan meneruskannya ke dalam view untuk ditampilkan ke klien. Nah, kira-kira sampai di sini dulu untuk tutorial bagaimana cara menggunakan controller ya, atau bagaimana caranya kita meneruskan sebuah request yang diterima oleh root ke dalam controller. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk belajar bagaimana cara menggunakan model. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.